Kita akan mulai kuliah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Iya. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke ya. Ini udah mulai di-record, kita bentar lagi akan simulasi. Ya. Oke. Jadi kelas termodinamika ini adalah mata kuliah wajib ya. Aturan kelas itu adalah jadwal kuliah 1 minggu 2 kali tatap muka. Senin 15.30. Ini tadinya 15.30 sampai dengan 16.10 ya tadinya awalnya saya, tapi karena kalian bentrok jadi tetap di jadwal yang semula 15.30 sampai 17.10 ya. 17.10 betul. Terdengar ya suara saya ya? Iya, Pak. Ya, Oke. Jadi tetap 15.30 sampai 17.10 atau mungkin terlalu lama maksimal jam 5 lah ya, gitu ya. Kita akan coba. Dan kalian harus standby 15 menit sebelum kuliah untuk absen dulu ya. Jadi menurut saya cukup sampai jam 5 saja di sini ya. Nanti akan saya edit. Untuk hari Selasa kita tetap 12.30 sampai 14.10 ya. Mungkin ini diganti lagi jadinya hanya 13.20 ya. Maksimal 13.20 itu maksimal. Oke, jadi jadwalnya tidak ada perubahan, tetap normal. Absensi aplikasi Simaster 15 menit sebelum kuliah hingga 30 menit setelah kuliah dimulai ya. Jadi kalian nanti sebelum selesai akan saya absen lagi. Oke. Kehadiran tetap dihitung meski tidak masuk komponen penilaian. Ini nanti digunakan untuk pertimbangan kalian bisa mengikuti UAS atau tidak ya. Jadi tetap berlaku yang 80% itu. Jadi minimal kalian itu tercatat di Simaster atau recording saya akan tetap ada. Jadi kelihatan mana yang standby, mana yang left, mana yang baru datang di akhir ya. Ini nanti akan saya koreksi, akan saya lihat dan akan saya store semua ke akademik ya. Sebenarnya ya itu terserah kalian ya. Kalian untuk saat ini daring itu sebenarnya kuliah dengan dosen tatap muka itu sebagai pengarahan saja, fasilitator. Ilmu itu banyak luas sekali, kalian bisa mencari di mana. Tapi minimal di sini adalah dengan kalian mengikuti semua rangkaian kuliah, ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian pelajari itu terarah ya. Dan tersusun dengan rapi. Harus seperti ini, seperti itu dan nanti apa yang kalian dapatkan juga itu secara sistematis ya. Minimal seperti itu yang kalian dapatkan. Oke, ini untuk materi UTS ya. Biasanya kita pertemuan tatap muka itu 7 minggu ya, dalam arti 7 pertemuan. Tapi karena di sini kita hanya 5 pertemuan, saya tetap tidak akan meng-cut materinya karena biasanya di pertemuan tatap muka 2 jam pertemuan tatap muka itu saya gunakan untuk menjelaskan kuliah. Sedangkan 1 jam sisanya itu untuk kalian kelompok presentasi. Tapi karena di sini adalah daring, saya akan menghilangkan sesi presentasi dari kalian. Jadi saya akan efektifkan untuk penjelasan materi dari saya. Jadi saya pikir saya punya waktu lebih banyak untuk menjelaskan dan materinya tidak akan saya potong. Oke. Minggu pertama kita akan mulai dengan pengenalan, tentunya pendahuluan, dan nanti akan saya lakukan pembagian kelompok ya untuk mengerjakan tugas ya. Kemarin itu untuk pembuatan materi, tapi sekarang tidak ada untuk presentasi karena akan sulit juga kalian berkumpulnya, tapi tetap tugas harus kalian lakukan ya. Jadi nanti akan saya bagikan kelompok. Sistem fasa minggu pertama, ini minggu pertama, besok kita akan lanjutkan ya untuk materi hari ini juga sampai hukum ke-0 termodinamika. Oke, minggu kedua persamaan gas ideal dan van der Waals. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan persamaan van der Waals dan gas ideal di SMA, tapi jangan harapkan materinya itu sama persis dengan SMA. Ini beda ya. Kualitas kalian itu sudah sebagai mahasiswa, bukan siswa lagi ya.
pemikiran kalian harus lebih maha, artinya lebih besar. Jangan terbatas hanya pemikiran SMA, ya. Jadi nanti akan banyak sekali hal-hal yang berbeda dilihat dari sudut pandang yang lain. Termodinamika yang kalian lihat selama ini hanya PV sama dengan nRT atau teori kinetik gas dan sebagainya yang kalian dapatkan di SMA itu jauh lebih rumit akan kalian lakukan di sini. Tapi jangan takut ya. Semakin rumit sebuah ilmu, tetapi kalian tahu key-nya itu di mana, itu akan lebih mudah, bahkan lebih mengasyikan. Yang dulunya kalian hanya tahu rumus ini seperti ini. Oh, ternyata sekarang kita dapatkan rumusnya tuh dari sini. Oh, kita tahu. Contoh yang paling sederhana adalah rumus pemuaian. Nah, itu adalah hasil penurunan dari persamaan keadaan sebuah gas ideal, ya. Makanya nanti kita perhatikan. Kalau kalian memperhatikan, pasti akan sangat menarik sekali, ya. Dilanjut sampai kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Materi terakhir kita adalah siklus Carnot, ya, dan konsep entropi dan hukum 2 termodinamika. Setelah itu kalian akan melakukan UTS. Nah, rangkuman dari materi UTS dan UAS, ini UAS dengan Pak Mirza. Kalian lihat di sini ya, ada persamaan Euler, relasi Gibbs dan Duhem dan sebagainya. Jadi termodinamika yang kalian akan pelajari sebelum UTS sebenarnya lingkup besarnya itu persis dengan yang kalian dapatkan di SMA. Cuman kita lebih kepada persamaan keadaan. Nanti diferensiasi sistemnya ya. Atau kita sebut ini adalah pendekatan makroskopis yang dalam artian terlihat oleh kita. Contohnya, kalian melihat proses pemuaian. Itu adalah kalian bisa lihat, oh ternyata sebelum diberikan panas, pemuaiannya itu volumenya sekian. Setelah dilakukan pemanasan, volumenya menjadi bertambah. Itu kan terlihat sekali. Secara kasat mata kalian bisa melihat, ya. Coba kalian bandingkan dengan di sini, Gibbs, atau di sini lebih kepada statistika mekanika statistik atau termodinamika statistika termodinamika. Kalian tidak bisa melihat pergerakan dari partikel-partikelnya pada saat dia diberikan panas dan pada saat dalam keadaan dia kehilangan panas. Itu pergerakan partikelnya tidak akan kalian lihat, tapi akan kita pelajari di termodinamika mekanika statistik. Ya, ada distribusi nanti, distribusi partikel. Itu kan tidak terlihat. Nah, makanya kita sebut sebagai mikroskopis. Ya. Jadi ada dua pendekatan besar dalam termodinamika, secara makroskopik dan secara mikroskopik. Nah, yang akan kita bahas sebelum UTS itu adalah yang makroskopik, artinya yang terlihat dengan mata kita. Oke, itu secara teori besarnya, ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk materi UAS. Posisinya sama-sama 5 minggu. Pembagiannya nanti akan dilanjutkan di kelas. Ada 3 komponen yang harus kalian perhatikan, total 100% ya. Kita sepakat, Pak Mirza dan saya itu membagi-bagi masing-masing 50%, 50% ya. Nah, untuk bagian saya, 50% itu saya bagi lagi, saya cacah, UTS ya. Oke, bahan ajar setiap minggu akan saya update slide dan diktat. Nah, diktatnya ini sudah ada ya. Ini diktat yang saya pakai, itu diktat yang saya gunakan waktu saya kuliah juga. Jadi ini sama persis ya. Sebenarnya diktat yang saya gunakan ini ya, nanti akan saya tunjukkan. Itu referensinya lebih ke yang SIR ini ya. SIR dan Greiner ini ya. Jadi dari dua sumber ini, SIR dan Salinger ini ya. SIR Salinger dan Greiner ini yang saya pakai untuk ada diktat kuliah ini ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau membaca full di buku silahkan,
Ini sebenarnya dari warisan kakak kelas kalian, kalian bisa download ya. Kalian bisa bagi soft copy-nya, saya yakin beberapa dari kalian sudah ada. Nah, diktat kuliah juga yang dibuat itu sebenarnya referensi dari sini ya. Nah, karena kuliah nanti tidak memakai papan tulis, saya akan menggunakan diktat kuliah ya. Dan dengan menggunakan papan tulis digital. Mungkin kita akan mulai besok ya. Dan beberapa slide kuliah. Oke. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya berikan, di sini kita lebih kepada konsep saja sebenarnya ya, mengenai sistem, fase, besaran keadaan, temperatur dan sebagainya, ya. Oke. Ini pendahuluan saja. Ya. Oke. Oke, sebenarnya termodinamika itu apa sih? Sederhana ya, ilmu yang mempelajari hubungan antara panas dan usaha, gitu ya. Kalau kita belajar balik lagi ke fisika, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai zat dan energi. Nah, panas itu sebenarnya salah satu dari energi, gitu ya. Dan zat itu apa? Banyak, seperti massa, tekanan, terus densitas, volume, itu semua adalah parameter-parameter fisis yang berhubungan dengan massa atau zat itu sendiri ya. Nah, di termodinamika kita khusus akan melihat, meninjau fisika, parameter fisis dalam suatu zat itu dilihat dari energi panasnya ya, baik dari segi aliran panas, kinetika panas maupun transfer energi yang terjadi. Energi itu tidak hanya dalam bentuk panas. Nanti kalian akan menemukan yang namanya energi bebas Gibbs, energi dalam, dan energi Helmholtz dan sebagainya. Itu akan kita pelajari ya. Selain kita mempelajari energinya itu sendiri, kita akan mempelajari bagaimana interaksi baik dari segi intensif maupun ekstensif. Apa itu intensif dan ekstensif? Kita akan membahasnya nanti ya. Oke, lanjut ya. Oke, dalam studi termodinamika, dalam hal ini, alam semesta akan kita perkecil skalanya sebagaimana kita akan mengaplikasikan hukum-hukum termodinamika, yaitu sistem. Ya, oke. Jadi, dalam termodinamika itu adalah, misal ya, contoh, kalian bisa pegang HP kalian. Ya, kalian bisa pegang HP kalian, ada dalam termodinamika ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah apa? Sistem. Yang kedua itu adalah batas atau boundary. Yang ketiga itu adalah lingkungan. Ya. Sistem itu adalah suatu batasan yang berlaku hukum-hukum termodinamika. Misal, Pak, saya menunjuk HP saya ini sebagai sistem. Ya, di dalam HP ini sebagai sistem. Berarti boundary kalian itu apa? Casing HP. Paham? Tes, paham? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Sedangkan yang membatasi antara sistem dan lingkungan itu adalah boundary. Nah, lingkungan itu adalah batasan ruangan atau lingkungan di luar sistem ya. Jadi contoh kita punya HP nih. HP kita punya sistemnya itu adalah HP. Yang di dalam casing itu adalah sistem, casing HP itu adalah boundary, sedangkan lingkungannya itu adalah udara. Paham sampai sini? Oke. Sekarang satu lagi contoh ya. Misal kalian nih ada di rumah nih ya. Kita menunjuk sistem itu adalah diri kita, tubuh kita. Boundary kita itu adalah apa? Kulit. Lingkungannya itu adalah di luar kulit, berarti udara dan sebagainya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau kita menunjuk sistemnya itu bukan tubuh kita, sistemnya itu adalah rumah kita. Misal ya, berarti batas yang menjadi batasannya itu apa? Misalnya dinding tembok. Di luar dinding tembok itu lingkungan, di dalam tembok itu adalah sistem. Paham ya sampai sini ya? Nah,
sekarang aliran energi itu nanti yang akan melakukan transfer atau melakukan pergerakan melewati boundary itu, ya. Misal ada aliran energi atau ada aliran massa, ya. Dalam sistem termodinamika hanya ada dua jenis aliran yang diizinkan. Yang pertama adalah aliran massa, yang kedua adalah aliran energi, ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan ke kalian. Sistem ini bersifat makroskopik yang dapat diidentifikasi dengan kasat mata. Tadi lawannya makroskopik apa? Mikroskopik, ya. Contoh ya, kalian misal nih, ada besi, kalian panaskan, ya, gitu. Sebelum kalian panaskan, kalian ukur volumenya sekian. Setelah kalian panaskan, volumenya bertambah atau berkurang? Nah, pertambahan tersebut, ya, pertambahan volume tersebut, kalian bisa lihat tidak? Bisa, Pak. Bisa. Makanya itu disebut apa? Makroskopik, ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi, volume kan identiknya dengan apa? Massa, ya. Jadi kalau volumenya berubah, kalau densitasnya itu akan sama, massanya dia apa? Massanya akan tetap. Paham ya sampai sini ya? Tapi dia akan tetap terlihat. Itu adalah makanya kita sebut volume dan massa itu masuk kepada apa? Koordinat termodinamika yang sifatnya makroskopik, kita terlihat. Nah, sekarang saya tanya lagi. Pada saat sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan, suhunya berbeda ya? Iya, Pak, beda. Oke. Suhunya berbeda, kalian bisa melihat nggak suhu tersebut? Melihat Tidak bisa. nggak bisa. Nah, makanya dia disebut apa? Mikroskopik. Tentu, ya. Dia nanti intensif dan ekstensif. Jadi suhu itu masuknya mikroskopik juga, ya. Tapi nanti ada intensif dan ekstensif, ya. Intinya apa? Makroskopik dan mikroskopik gampang menjelaskannya. Kalau makroskopik yang terlihat oleh mata, mikroskopik yang tidak terlihat. Paham sampai sini? Iya. Ya, intinya yang membedakan makroskopik dan mikroskopik itu adalah kalau makroskopik ya terlihat massa, volume, dan sebagainya, ya. Kalau mikroskopik yang tidak terlihat suhu, energi dalam, terus energi kinetik, satu lagi apa? Ada tekanan. Suhu itu kan kaitannya dengan tekanan, ya. Kalau suhu semakin tinggi, tekanannya semakin rendah atau semakin kecil? Besar, Pak. Makin besar. Semakin besar, ya. Iya. RT sama dengan RT itu. Nah, ya. Oke, lanjut ya. Oke ya. Oke, nah ini sudah saya sebutkan jenis-jenis sistem ya. Nah, sistem disebut ada yang bersifat terbuka dan tertutup, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini boundary system, ya, surrounding. Nah, jenis sistem tertutup, sistem termodinamika yang mana tidak mengizinkan adanya aliran massa yang melewati batasan, ya. Jadi kalau sistem tertutup itu apa? Tidak ada massa yang keluar masuk, tapi mengizinkan panas dan kerja yang keluar masuk sistem. Paham sampai sini? Paham, Pak. Contohnya apa? Kita memanaskan air dengan heater. Paham ya? Paham. Di situ tidak ada aliran apa? Tidak ada aliran massa, betul tidak? Betul. Nah, tapi ada aliran energi yang keluar masuk sistem. Nah, makanya air bisa panas. Dari heater, si besinya itu kita panaskan, nanti ada aliran dari besi ke air. Makanya itu sistem tertutup. Jadi sistem tertutup itu adalah massa yang tidak bisa keluar masuk, sedangkan energi masih bisa. Ya, oke. Nah, sekarang ada lagi sistem terbuka. Kalau sistem terbuka apa? Baik aliran massa maupun sistem mengizinkan apa? Adanya aliran massa, ya. Oke, terbuka itu aliran massa.
aliran massa ada, aliran energi juga ada, ya. Contohnya apa? Pembakaran di mesin mobil, di mesin motor, genset dan sebagainya itu adalah sistem terbuka. Kita memasukkan bensin di situ, kita campur dengan udara, terjadi pembakaran. Terus apa tadi? Sisa pembakaran berupa residu asap kita keluarkan melalui apa? Knalpot. Nah, itu adalah aliran massa, ya, aliran massa dan juga aliran energi. Di sini hampir semua sistem pada mesin itu adalah sistem terbuka, ya. Oke. Delta massa itu tidak sama dengan 0. Contohnya apa? Reaksi fisi, ya. Pembentukan energi di matahari. Itu salah satunya. Delta massa itu yang menjadi energi, ya. Oke. Oke, dan satu lagi sistem terisolasi. Tidak adanya interaksi antara sistem dan lingkungan. Tidak ada transfer massa dan energi yang melewati batas. Paham ya? Sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini proses termodinamika, perubahan keadaan. Ini yang akan banyak kita bahas nanti. Isotermal, isobarik. Nah, ini saya tanya, isotermal itu apa? T-nya sama, Pak. T-nya sama, oke. Atau biasa disebut isotermik. Isobarik? Tekanannya sama. Tekanannya sama. Volume sama ya. Isentropik apa nih? S. Entropinya, Entropinya sama. Isentalpik apa? entalpinya sama. Entalpinya sama. Ya, isoterik ada lagi ya. Konsentrasi zatnya itu sama. Tapi ini jarang kita gunakan ya. Isoterik ini biasa kita termodinamika kimia di kimia ya. Adiabatik tidak ada panas yang keluar masuk ya. Oke. Nah, di sini yang harus perlu kalian perhatikan adalah keadaan setimbang itu adalah keadaan di mana parameternya itu tidak berubah lagi dengan adanya efek dari lingkungan. Contoh ya. Air pada saat kita dinginkan, kita tiriskan dari pada saat setelah kita panaskan ya, misal 100 derajat. Terus kita taruh. Nanti lama-kelamaan suhunya turun ya. Saat suhunya turun berarti ada perubahan apa? D temperatur per D waktu. Nah, pada saat tertentu dia sudah keadaan jenuh atau keadaan setimbang, D temperatur per D waktunya itu sudah sama dengan 0. Nah, itu adalah keadaan setimbang. Jadi untuk mendefinisikan keadaan setimbang itu mudah. Apabila tidak ada lagi parameter-parameter fisik yang berubah dengan adanya efek dari lingkungan. Itu adalah keadaan kesetimbangan. Kesetimbangan biasanya mensyaratkan kesamaan pada setiap properties dalam satu sistem. Contoh, yang sama itu apa tadi? DT-nya, DT sistem sama dengan DT lingkungan. Itu dikatakan setimbang. Pada saat DT-nya itu sama, T sistem dengan T lingkungan sama, itu tidak ada lagi aliran energi karena gradien suhunya itu 0. Ya, itu dalam keadaan setimbang. Oke. Oke, tipe kesetimbangan ya. Sistem dan lingkungan ini banyak macam-macam, ada kesetimbangan tekanan, mekanikal dan elektrikal, potensial, konsentrasi, suhu dan sebagainya ya. Contoh kesetimbangan suhu tadi pada saat kita setelah memanaskan air dia jadi dingin, itu adalah kesetimbangan suhu. Terakhir di sini definisi suhu dan hukum termodinamika ke-0. Jadi hukum termodinamika itu ada hukum termodinamika ke-0, ke-1 dan ke-2 ya, yang akan kita bahas. Nah, definisi dari hukum termodinamika ke-0 itu biasa kita sebut juga dengan hukum termodinamika zero ya, yang kaitannya dengan suhu ya. Suhu merupakan properti dari suatu sistem yang mana menunjukkan derajat panas. Contoh, kopi panas lebih panas dari air galon ya, air lebih panas dibandingkan hidrogen cair dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini hukum termodinamika ke-0 atau hukum termodinamika zero. Dua sistem dikatakan memiliki sama dalam suhu ketika tidak ada perubahan dalam sifat yang teramati masing-masing ketika mereka dalam sistem yang sama. Dengan kata lain, ketika dua sistem berada pada suhu yang sama, mereka dalam kesetimbangan termal.
ya. Jadi artinya apa? Intisari dari hukum ke nol itu adalah kesetimbangan termal. Intinya kedua sistem tersebut tidak ada lagi perbedaan suhu. Gradien suhunya adalah nol. Kalau kita sebutkan hukum termodinamika nol itu adalah hukum kesetimbangan termal. Tidak ada lagi pertukaran panas. Paham ya? Jadi hukum termodinamika ke nol kata lainnya adalah hukum kesetimbangan termal. Oke? Nah, ini. Jika dua sistem, katakanlah A dan B, berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, katakanlah C, secara terpisah, yaitu A dan C berada dalam kesetimbangan termal, B dan C dalam kesetimbangan termal, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal tertentu. Ya, maka A dan B akan berada dalam kesetimbangan termal. Contohnya seperti ini. Nah, ya. Misal nih, si A dan si B itu memiliki suhu yang sama, gitu ya. Nah, sedangkan ada sistem lain C dengan suhu C. Pada saat mereka dihubungkan, si A dan si B punya kesetimbangan termal. Ada benda lain kita hubungkan dengan A dan B. Otomatis pada saat TC itu sudah tidak ada lagi perubahan suhu dengan A dan B, maka dia juga dikatakan memiliki kesetimbangan termal dengan A dan B. Ya, contoh paling sederhana gini, kamu punya benda suhunya 100 derajat, besi 100 derajat, si B besi juga 50 derajat, kamu sambungkan, nanti misal suhu kesetimbangannya itu 75 derajat, sudah tidak ada lagi perubahan suhu masing-masing. Sekarang ada C, suhunya 50 derajat, nanti kamu tempelkan lagi, dia akan melakukan kesetimbangan termal. Paham sampai sini? Hingga terjadi sebuah equilibrium. Itu adalah hukum ke nol. Intinya apa? Hukum ke nol itu lebih kepada aliran suhu. Paham ya? Paham, Pak. Konsekuensi dari hukum ke nol termodinamika, maka akan terjadi kesetimbangan termal. TA sama dengan TB. Intinya seperti itu. Paham ya? Ini adalah hukum ke nol untuk pengantar nanti. Besok kita akan masuk ke persamaan keadaan. Jadi kontrol dari aliran energi itu adalah adanya kesetimbangan termal atau hukum termodinamika yang pertama. Paham ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan besok ya. Oke, Baik. siap, Pak. Ya. Ya, baik. Ini ada tugas pendahuluan, saya kirim di Google Classroom ya. Nanti kalian download ya. Baik, Pak. Ini Baik, sudah ada beberapa pertanyaan, sedikit hanya 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 pertanyaan. Nanti kalian jawab dan saya minta jangan diketik ya. Kalian tulis tangan. Tujuannya untuk apa? Walaupun kalian mendapatkan jawabannya nanti ya, entah di internet, entah di buku paket dan sebagainya, minimal kalian menulis, mengingat, membaca. Paham ya? Jadi nanti Paham, Pak. mengumpulkannya itu tulisan tangan, di scan. Siap ya? Siap, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.